Ya, Shalom Ibu Debi, perkenalkan nama saya Fitria dari Semarang. Ya, Shalom ya, Fitria dari Semarang. Saya ini dulunya orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya, dan saya menerima Tuhan Yesus itu tahun 2021 ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup saya. Wow, puji Tuhan ya. Dan saya menikah dengan suami 2023, barusan. Dan di tahun 2024 kami mengalami pergumulan yang luar biasa. Iman kami diuji ya, karena sebelumnya sejak kami menikah dulu sudah banyak ujian berkali-kali, tapi puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan kami bisa lewati. Dan sekarang orang tua saya juga dapat menerima saya kembali dan mendukung pernikahan kami, puji Tuhan. Di tahun 2024 yang lalu setelah saya menikah, kami mengalami pergumulan yang hebat, ya karena suami saya memutuskan untuk memutuskan kontrak, ya, dan juga bulan Juni saya juga akhirnya memutuskan kontrak kerja karena sulit untuk kami beribadah minggu, karena bahkan kalau ingin ikut pelayanan di gereja juga sulit karena kontrak kerja yang ada. Ya, dan akhirnya kami berdua memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerja itu. Dan akhirnya kami membangun usaha sendiri. Kami belajar untuk membangun usaha sendiri dalam waktu 3 bulan. Ya, akhirnya gulung tikar. Karena kami ditipu orang, ya akhirnya kami berdua menganggur. Dan saat itu kondisi saya juga ditimpa sakit saraf kejepit, ya. Jadi ini sudah jatuh ketiban tangga, saudara ya. Bayangkan sudah kehilangan pekerjaan, tidak ada kerjaan, usaha ditipu orang, lalu akhirnya usaha ditipu orang dan akhirnya sakit saraf kejepit ya. Dan setelah saraf kejepit separuh badan saya lumpuh lagi. Aduh, ini bertubi-tubi ya, memang ujian iman ya. Dan saya juga akhirnya diterapi. Kami mendapat uang bantuan dari mertua ya, dan ya pasti mau seberapa pun uang mertua itu habis karena kami tidak ada pemasukan sama sekali untuk kehidupan ya. Setelah saya sembuh, kami akhirnya coba membangun bisnis kuliner lagi ya, dengan saudara kami yang membiayai karena kami kehabisan modal. Bisnis kuliner ya lagi-lagi ya. Lagi-lagi baru jalan 2 minggu, Tuhan izinkan kaki saya kesiram ya. Kesiram kuah opor panas dari paha sampai ke telapak kaki, melepuh semua. Ya, melepuh hebat sampai saya juga tidak bisa berjalan. Akhirnya saya dirawat di UGD ya, dan dengan uang yang waktu itu kami pegang sama sekali ya benar-benar habis. Akhirnya dari hasil penjualan beberapa minggu itu hanya tersisa uang 600.000. Dipakai suami dulu untuk berobat dan sudah izin saudara. Belum kering luka saya, saudara saya yang berbisnis dengan kami terkena sakit jantung. Istrinya yang memang dari awal tidak menyukai kami berbisnis dengan suaminya, di situ suami saya dihina, dimaki ya oleh istrinya di saat suaminya sakit. Perihal uang yang habis ya karena kami pakai untuk berobat. Padahal itu harusnya jadi tanggung jawab bersama karena kami yang menjalankan bisnisnya. Suaminya diadu domba dengan suami saya, akhirnya semua modal diminta dikembalikan dan memutuskan hubungan silaturahmi. Ya, akhirnya bisnis kami tidak jalan dan hubungan pun menjadi renggang. Sampai mereka juga memusuhi mertua saya. Disitulah ya kami awalnya kecewa, sakit hati, bercampur aduk, Bu. Tapi kami tak bersyukur karena kami percaya Tuhan izinkan sesuatu terjadi karena kami tahu ya bahwa orang-orang yang berharap pada Tuhan itu ya akan diberkati, tapi kalau orang terlalu berharap dengan saudara atau kepada manusia, maka Tuhan tidak suka ya, dan firman Tuhan terkutuk ya orang yang mengandalkan manusia ya. Akhirnya suami saya mencari kerja lagi dan begitu pun saya. Selama 10 bulan kami bergumul mencari pekerjaan. Di sisi lain ada cicilan rumah dan juga buat makan pun kami sangat susah. Sampai akhirnya kami menjual sebagian perabotan elektronik kami yang sudah kami punya untuk biaya makan ya, dan juga kami dibantu oleh mertua serta adik kami.
Sangat sedih, tiap malam tidak bisa tidur, tapi kami sudah memaafkan dan melepaskan pengampunan kepada saudara kami. Akhirnya kami daftar pelayanan di gereja meskipun baru beberapa hari. Puji Tuhan, gereja memberi kesempatan untuk saya ikut jadi singer, dan suami juga ya ikut melayani di bagian musik. Ya, kami bersyukur, Bu. Ya, karena kami selalu mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur dari Ibu. Dan puncaknya, ya ketika mesbah doa, ya satu kali kami nonton mesbah doa, saat teduh di situ Roh Kudus bicara bahwa aku menginginkanmu untuk lebih dekat lagi, ya. Untuk lebih dekat, dan tolong suamimu, tolong keluargamu. Kami akhirnya minta ampun ya kepada Tuhan karena sudah terlalu berharap dengan pertolongan manusia. Dan kami akhirnya belajar mengandalkan Tuhan terus dan terus. Ya, kami bersyukur, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan kami selalu minta ya dalam doa saat teduh, ya kami meminta kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Bu, beberapa waktu lalu suami saya mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang besar, dan Tuhan beri sesuai dengan yang kami inginkan. Hari Sabtu dan Minggu dia libur, jadi bisa ibadah dan juga pelayanan di gereja. Saya percaya ini semua adalah karena kami belajar mengandalkan Tuhan, dan mujizat pasti terjadi. Terima kasih Ibu untuk kesaksian ini, kiranya bisa menambah iman. Percaya kita kepada kuasa Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin, amin. Wow, luar biasa ya saudara, kita dengar hari ini satu kesaksian yang luar biasa bahwa ya ketika Tuhan itu turut bekerja, maka ya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita mendengar satu kesaksian yang bertubi-tubi rasanya, baru percaya Tuhan Yesus, udah masuk dalam berbagai pergumulan yang berat, tetapi ya itulah Tuhan, seringkali diizinkan kita dicobai, ya tapi percayalah itu tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Tetap berharap sebab kita percaya firman Tuhan berkata semuanya itu akan indah pada waktunya. Terima kasih buat kesaksiannya. Tuhan memberkati.